Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi di dalam persekutuan doa pagi pada hari ini, Selasa 18 April 2023, bersama saya Pendeta Nathaniel Valentino. Saudara terkasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita bernyanyi bersama-sama dari NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 20 ayat 19 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara terkasih, saat saya berada di bangku SMA, saya pernah tergabung dalam sebuah tim futsal sekolah. Kami sering melakukan pertandingan futsal melawan SMA lain. Di dalam tim futsal kami, ada seorang pemain yang jago sekali bermain bolanya. Saat itu, kalau ia berada di tengah lapangan, ia selalu bisa mencetak gol dan membawa tim kami pada kemenangan. Kami benar-benar sangat mengandalkannya. Di sekolah kami, dia adalah jagoan kami. Suatu kali, jagoan kami ini cedera. Ia tidak bisa bertanding bersama kami dalam sebuah pertandingan yang penting. Ketidakhadirannya dalam pertandingan itu membuat kami
gentar, ketar-ketir. Kami kehilangan pemain andalan kami. Kami kehilangan jagoan kami. Itulah yang membuat kami kehilangan harapan untuk menang dalam pertandingan. Saat pertandingan dimulai, benar saja, tim futsal kami harus menelan kekalahan. Ketidakhadiran jagoan dan pemain andalan kami sangat mempengaruhi kepercayaan diri kami di lapangan. Tanpa kehadirannya, kami benar-benar lemah dan mudah sekali dikalahkan. Saudara terkasih, kehilangan andalan atau sosok tumpuan dalam kehidupan kita tentu bisa berpengaruh dalam kehidupan kita. Bagi sebuah keluarga yang mengandalkan seseorang, yaitu ayah misalnya yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, jika sang ayah sakit atau meninggal dunia, mereka akan kehilangan tumpuan hidup mereka. Mereka kehilangan harapan karena satu-satunya sumber ekonomi dalam keluarga mereka kini tidak lagi menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka harus bisa bertahan atau mencari jalan lain agar mereka dapat terus memenuhi kebutuhan mereka. Saudara terkasih, itulah yang juga dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kehadiran Yesus memberikan harapan bagi orang-orang Yahudi yang putus asa. Yesus hadir memberikan pengajaran yang mencerahkan para pendengarnya. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit dan mengusir roh jahat. Yesus bergaul dan bersahabat dengan orang-orang berdosa yang terdiskriminasi. Kehadiran Yesus yang begitu fenomenal ini memberikan pengharapan bagi mereka yang putus asa. Mereka tidak lagi khawatir akan hari esok karena Yesus jagoan mereka akan membawa kesejahteraan dalam kehidupan mereka. Tetapi sayangnya harapan mereka itu berubah menjadi keputusasaan ketika mereka melihat Yesus bukannya tampil sebagai jagoan yang membawa mereka pada peperangan melawan orang-orang Romawi yang menindas mereka dan yang membawa mereka pada kesejahteraan hidup, tetapi justru malah mati tersalib seperti seorang penjahat. Yesus justru tampil sebagai sosok yang lemah dan tidak melakukan perlawanan apapun. Kematian Yesus bukan hanya membawa keputusasaan bagi para pengikutnya, tetapi juga membawa keputusasaan kepada murid-muridnya sendiri. Di dalam Yohanes 20 ayat 19 kita melihat murid-murid Yesus berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus. Jika Yesus ada di tengah-tengah mereka, mereka berani menghadapi orang-orang Yahudi yang membenci Yesus itu. Yesus selalu bisa menghadapi mereka, berargumentasi dengan mereka, dan menjawab setiap keberatan-keberatan mereka, sampai-sampai mereka tidak bisa membalas lagi. Ketika Yesus tidak ada, mereka tidak punya jagoan. Mereka menjadi pengecut dan lemah. Tetapi ketakutan mereka itu ternyata tidak berlarut-larut. Yesus yang bangkit hadir di tengah-tengah mereka sambil berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Yesus hadir bukan hanya menyapa mereka, tetapi menunjukkan luka-luka penyalibannya untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus jagoan mereka, andalan mereka, kini telah bangkit mengalahkan maut. Kehadiran Yesus yang bangkit di tengah murid-murid pada saat itu mengubah ketakutan murid-murid menjadi sukacita. Yohanes 20 ayat 20. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Kehadiran Yesus yang bangkit mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Kehadiran Yesus yang bangkit mengubah kesedihan menjadi kegembiraan. Saudara terkasih, perjumpaan antara murid-murid dengan Yesus Kristus yang bangkit merupakan sebuah perjumpaan yang sangat-sangat bermakna. Mengapa? Karena kehadiran Yesus itu mengubah suasana yang gelap, kelam, dan putus asa menjadi suasana yang terang, riang gembira, dan penuh harapan. Saudara terkasih, inilah pesan firman Tuhan hari ini. Perjumpaan yang bermakna dengan Yesus Kristus akan mengubah keputusasaan menjadi pengharapan. Saudara terkasih, memang perlu kita akui bahwa kadang kala kita mengalami seperti yang dialami oleh para murid. Kita seringkali menutup hati dan pikiran kita dengan ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, dan keputusasaan. Seperti misalnya kita menyaksikan dalam media massa kita akhir-akhir ini, ada berita tentang gempa bumi,
Ada berita tentang resesi ekonomi yang bisa mengancam suatu negara pada kebangkrutan. Ada berita tentang terorisme. Ada berita tentang kriminal-kriminal yang menakutkan kita. Ada berita tentang varian baru COVID-19. Semuanya itu bisa mengganggu kenyamanan kita, membuat kita menjadi cemas, takut, dan khawatir akan hari esok. Menyaksikan segala sesuatu yang menakutkan seperti itu membuat kita akhirnya dikuasai kekhawatiran dan keputusasaan. Pada akhirnya, kita membuat hati dan pikiran kita terkunci seperti pintu-pintu yang terkunci. Tetapi, sekalipun pintu hati dan pikiran kita terkunci oleh ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan itu, Yesus Kristus sanggup menembus pintu-pintu hati dan pikiran kita yang terkunci itu. Ia sanggup masuk ke dalam hati dan pikiran kita yang dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan, dan mengubahnya menjadi keberanian, sukacita, dan pengharapan. Ada kisah dari seorang oma usia lanjut. Ia tidak memiliki anak. Sepanjang hidupnya, ia hanya ditemani oleh suaminya. Pada suatu hari, suaminya meninggal dunia. Selepas ditinggalkan suaminya, ia sangat kesepian. Beberapa kali ia menangis saat mengingat suaminya, melihat pakaian yang digunakannya, melihat kasur yang digunakannya untuk tidur, melihat gelas yang digunakannya untuk minum. Semuanya itu membangkitkan memori yang membawanya pada kesedihan. Pada suatu hari, saat ia sedang duduk termenung, entah dari mana datangnya, tiba-tiba terlintas dalam pikirannya nyanyian, Tuhan Yesus sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Melalui lagu itu, dia dikuatkan. Sekalipun suaminya telah meninggal dunia, ia punya sahabat yang kekal yang tidak akan pernah meninggalkannya. Ia adalah Tuhan Yesus. Saudara terkasih, dari mana datangnya lagu itu? Lagu itu datangnya dari Tuhan yang hadir di dalam hati dan pikiran kita. Ia datang memberikan kekuatan kepada kita melalui lagu-lagu rohani. Dia masuk ke dalam hati kita, menembus hati dan pikiran kita yang tertutup dan terkunci karena ketakutan, kekhawatiran, kesepian, dan keputusasaan. Jika Tuhan bisa hadir dalam kehidupan mereka yang ketakutan, khawatir, dan putus asa, demikian juga Tuhan akan hadir di dalam kehidupan kita. Itulah janji Tuhan dalam hidup kita. Ia seperti gembala yang selalu menuntun kita kepada ketenangan dan menjauhkan kita dari bahaya. Sebagaimana pemazmur di Mazmur 23 bersaksi tentang Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara terkasih, betapa baiknya Tuhan itu. Ia tidak pernah membiarkan kita dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, dan keputusasaan. Ia akan datang untuk menguatkan kita, sehingga kita bersemangat lagi dan berpengharapan lagi. Selamat memaknai perjumpaan dengan Tuhan. Selamat merasakan kasih, bimbingan, dan pertolongannya yang membangkitkan semangat kita. Tuhan Yesus memberkati. Saudara terkasih, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucapkan syukur untuk kebaikan-Mu yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Hari ini Engkau mengingatkan kami kembali betapa baiknya Engkau di dalam kehidupan kami. Sekalipun hati dan pikiran kami tertutup oleh rasa takut, kekhawatiran, dan keputusasaan, Engkau sanggup menembus pintu-pintu yang tertutup itu dan memberikan semangat kepada kami melalui nyanyian-nyanyian rohani,
melalui kebenaran firman Tuhan yang terlintas di dalam benak kami. Kami yakin dan percaya Engkaulah yang berkarya di dalam kehidupan kami itu melalui Roh Kudus, sehingga kami tidak berlarut di dalam keputusasaan, ketakutan, dan kekhawatiran akan hari esok. Kami tentu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Hari esok penuh dengan misteri, tetapi bersama dengan Tuhan kami yakin kami sanggup melalui hari esok itu betapapun beratnya hari esok. Karena bersama dengan Tuhan kami memperoleh kekuatan melampaui batas-batas kekuatan kami. Tuhan Yesus Kristus, melalui syafaat ini kami berdoa secara khusus untuk sahabat-sahabat kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami berdoa untuk Bu Linda, istri dari Pak Lui. Kami berdoa untuk Pak Gunawan, suami dari Bu Sinta. Kami berdoa untuk Pak Tono Hambali, suami dari Ibu Lili. Kami juga berdoa untuk Oma Tina Permana. Dan juga kami berdoa untuk Pak Budi Cahyadinata. Tuhan Yesus Kristus, mereka sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan-Mu kepada mereka di tengah segala keterbatasan mereka, di tengah perjuangan yang mereka lakukan. Engkau adalah tabib di atas segala tabib yang sanggup memulihkan berbagai penyakit. Kasih-Mu sungguh besar, kasih-Mu sungguh dalam dan luas. Kami yakin dan percaya bahwa kasih-Mu akan nyata dalam kehidupan mereka. Dan sesuai dengan perkenanan Tuhan saja, kesembuhan itu bisa nyata dalam kehidupan mereka. Kami yakin bahwa Engkau turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Rancangan-Mu itu adalah rancangan penuh damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Berkatilah setiap makanan, minuman, obat-obatan, serta tindakan medis di dalam kehidupan mereka untuk menangani penyakit-penyakit yang mereka alami. Kami yakin bahwa semuanya itu akan menjadi jalan Tuhan sesuai dengan perkenanan Tuhan untuk mendatangkan kesembuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur juga untuk kebaikan-Mu yang selalu memberkati keluarga kami, mencukupi segala kebutuhan keluarga kami, sekalipun kami luput untuk menaikkannya di dalam doa. Engkau tidak pernah melewatkan berkat-berkat itu untuk kami terima setiap harinya. Tuhan Yesus Kristus, ajarilah kami agar kami mau mempersembahkan tubuh kami, hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya kami dapat merasakan berkat dan sukacita lebih lagi melampaui dari apa yang bisa kami dapatkan pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus, kami akan memulai hari ini. Kiranya Tuhan pimpin dan sertai kami, agar pekerjaan tangan kami memuliakan nama Tuhan, dan kemana kami melangkah, kami mengikuti langkah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah persekutuan doa pagi pada hari ini. Sampai jumpa di dalam persekutuan doa pagi di minggu-minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.